Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya. Sekarang kita akan belajar tentang teladan mulia Asmaul Husna. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada apa dalam gambar itu? Ya, ada gambar keluarga sedang berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Setelah selesai sholat berjamaah, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika berdoa, kita menyebut nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. Tahukah kalian apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah. Jumlahnya ada 99. Kita mengenal Allah dengan cara mengetahui Asmaul Husna. Dan ketika berdoa, kita dianjurkan untuk menggunakan Asmaul Husna sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Mari kita baca bersama-sama surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi perintah Allah kepada kita untuk berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Pada bab ini kita akan belajar 5 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Malik. Yang kedua, Al-Aziz. Yang ketiga, Al-Quddus. Yang keempat, As-Salam. Dan yang kelima, Al-Mu'min. Kita mulai dengan Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Raja, yaitu
Allah lah yang memiliki seluruh alam semesta beserta isinya, dan Allah penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan dan tanpa bisa dihalangi, dan juga tanpa butuh pendukung. Yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan hanya dengan kehendaknya seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya pula seseorang dapat menjadi hina. Oleh karena itu, kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Al-Aziz, karena Allah Tuhan yang maha mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tuhan yang maha tinggi, yang tidak satupun makhluknya mampu menggapai ketinggian zatnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quddus. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Allah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Quddus menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari keserupaan makhluk dengannya, dan Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Allah berhak atas segala sifat kesempurnaan. Kemudian yang keempat adalah Asmaul Husna As-Salam. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera atau Maha Menyelamatkan. As-Salam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama As-Salam mengajarkan kita untuk selalu menyebar kedamaian dan menghindari pertengkaran. Kemudian Asmaul Husna Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Maha memberi keamanan. Allah memberi keamanan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa dari siksa api neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menepati janjinya kepada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan mereka ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi rasa aman bagi orang-orang yang takut.
Ayo kita menghafal 5 Asmaul Husna dan artinya dengan menggunakan lagu Lihat Kebunku. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Al-Aziz ya Allah yang Maha Mulia. Al-Quddus berarti Allah Maha Suci. As-Salam ya Allah yang Maha Sejahtera. Al-Mu'min ya Allah pemberi keamanan. Hafal anak-anak? Dihafalkan ya 5 Asmaul Husna beserta artinya. Nah, kalau sudah hafal 5 Asmaul Husna beserta artinya, sekarang bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna? Ya, kita harus mengaplikasikannya ke dalam akhlak mulia. Kita harus berakhlak mulia sesuai dengan Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Bagaimana caranya ya? Dari Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Kita meneladaninya dengan cara mampu menguasai diri kita, menguasai dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Kita harus bisa menahan diri dari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Kita manusia bisa mulia apabila kita bisa melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus melatih untuk mempunyai sikap mandiri. Mandiri artinya kita melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Mandiri harus dibiasakan sejak kecil. Ketika kita sudah bisa melakukan sesuatu sendiri, maka kita berusaha melakukannya sendiri. Tidak usah manja, meminta bantuan orang tua atau orang lain hanya karena kita malas. Ingat ya anak-anak. Kemudian Asmaul Husna Al-Quddus. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Allah menyukai keindahan dan kebersihan, juga kesucian. Oleh karena itu, untuk meneladani sifat Al-Quddus, kita harus mencintai kebersihan, karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Kata sejahtera identik dengan perdamaian dan kasih sayang. Oleh karena itu, untuk meneladani Asmaul Husna As-Salam, kita harus senantiasa menjaga perdamaian dengan menjaga lisan kita dari menyakiti hati orang lain dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Kita harus menggunakan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu menasehati
dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir yaitu al-mu'min. Al-mu'min artinya Maha memberi keamanan. Nah, kita dalam meneladani al-mu'min harus selalu menjaga keamanan, harus selalu hidup tertib dimanapun kita berada. Misalnya ketika sholat berjamaah, kita tidak boleh ramai atau gaduh, harus melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan dan jangan mengganggu orang yang sedang sholat. Atau ketika sedang upacara, kita juga tidak boleh ramai, harus melaksanakan upacara dengan khidmat. Ketika menyeberang di jalan raya, harus menggunakan zebra cross atau tempat penyeberangan. Kemudian ketika berada di tempat umum, kita juga harus antri. Tidak boleh menerobos atau mendahului orang lain. Kita harus menjaga keamanan lingkungan dan juga keamanan diri kita sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mempelajari Asmaul Husna tadi, kita dapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita harus mengenal Allah dengan cara mempelajari dan memahami Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Kemudian yang kedua, ketika berdoa kita menggunakan Asmaul Husna untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus mengetahui dan menghafalkan 5 Asmaul Husna yang kita pelajari, yaitu Al-Malik artinya Maharaja, Al-Aziz artinya Maha Mulia, Al-Quddus artinya Maha Suci, As-Salam artinya Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min artinya Maha Memberi Keamanan. Selain itu, setelah mempelajari Asmaul Husna, kita juga harus dapat meneladani, yaitu dengan cara berakhlak terpuji sesuai dengan Asmaul Husna. Demikian anak-anakku sekalian, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.